Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang Jumat Masjid Al-Mahdi Koarmada 2 yang dimuliakan Allah. Sejak agama ini diturunkan oleh Allah melalui junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah agama yang indah, agama yang begitu sangat luas dan luas. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah mengutus yang bernama utusan seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa ajaran agama Islam, tidak lain adalah illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Hadirin yang dimuliakan Allah, secara etimologis Islam artinya damai, agama yang mengajarkan kedamaian dan mempraktekkan kedamaian itu dalam kehidupan. Rahmatan lil alamin artinya kisah cinta, rahmat seluruh alam, kasih sayang bagi semesta alam. Maka kehadiran agama ini, agama Islam, di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia dan semesta ini. Konsep tersebut sebagaimana firman Allah surat Al-Anbiya yang tadi disebutkan, bahwa agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, agama yang memberikan rahmat. Rahmat bermakna adalah kebaikan, belas kasih, rezeki. Maka siapapun pemeluknya sebagai seorang muslim dalam agama Islam ini, maka pemeluknya mesti memiliki kebaikan bagi dirinya dan kebaikan untuk sekelilingnya, memiliki rasa belas kasih yang dalam, menjadikan contoh bagi kehidupan. Itulah seorang muslim. Nabi dalam Al-Quran Allah berfirman, fashhad bi anna muslimun. Kalau engkau sebagai seorang muslim, persaksikan bahwa dirimu itu sebagai seorang muslim yang rahmatan lil alamin, yang bisa menjadi solusi bagi kehidupan, yang bisa mendamaikan bagi hiruk pikuk kehidupan, bukan menjadi persoalan masalah bagi orang lain atau bahkan untuk diri sendiri. Lil alamin, rahmat itu bukan hanya mencakup lingkungan manusia, tetapi hewan, tumbuhan, bahkan lingkungan kita. Sesungguhnya bagi seorang muslim harus menjadi contoh yang baik, karena figur kita tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi kita. Wajib hukumnya bagi seorang muslim mencontoh, menjiplak, memfotokopi akhlak Rasulullah dalam kehidupan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai sosok yang penuh kasih sayang dan selalu menolong tanpa memandang latar belakang seseorang tersebut. Para jamaah,
Hiruk pikuk dunia saat ini dipertontonkan dalam banyak media elektronik maupun media sosial. Hiruk pikuk terjadi, ramai. Bahkan mereka mengatakan sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, tetapi perilaku, akhlak, perkataan, perbuatannya tidak mencerminkan sebagai umat Rasulullah SAW. Maka bagaimana sikap kita sebagai seorang Muslim yang mencerminkan Islam rahmatan lil alamin? Maka pertama harus punya bekal, yaitu ilmu pengetahuan. Harus mengaji, mengkaji, iqra, baca bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, agar apapun yang kau baca disandarkan kepada Allah, bukan kepada hawa nafsu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka dakwah akan menjadi suatu dakwah yang solutif, dakwah yang indah, dakwah yang mengajak bukan mengejek, dakwah yang berikan argumen bukan sentimen, dakwah sebagaimana dakwahnya Nabi dan dakwahnya para wali songo di Indonesia. Betapa indah mereka. Kenapa? Karena mereka mendahulukan akhlak Rasulullah SAW. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik khairun nas, manusia, khairul qurun, sebaik-baik masa, sebaik-baik zaman, kata Nabi, adalah zamanku, zaman Nabi dengan sahabat, zaman sahabat berguru langsung, berjumpa dengan Rasulullah. Summal ladzina yalunahum, kemudian 100 tahun setelahnya generasi para tabi'in, mereka yang tidak berjumpa dengan Nabi, tapi mereka berguru dengan sahabat-sahabat Rasulullah yang berjumpa dengan Nabi. Kemudian summal ladzina yalunahum, 100 tahun setelah Nabi wafat. Siapa mereka? Mereka adalah atba'ut tabi'in. Mereka adalah murid-murid daripada tabi'in yang berjumpa dengan para tabi'in, tapi tidak berjumpa dengan sahabat dan tidak berjumpa dengan Rasulullah. Kata Nabi, ada generasi terbaik, hendaklah engkau mengikuti generasi terbaik itu. Siapa? Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sahabat, ulama salaf, ulama khalaf. Hari ini orang banyak mengatakan setiap persoalan yang terjadi pemecahannya kembali kepada Allah, Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasulullah, hadis Nabi. Itu tidak salah, saudaraku. Tetapi bagaimana kita mempelajari, tahu, paham tentang kembali kepada Allah, Al-Quran, kembali kepada Nabi, hadis-hadis Rasulullah, kalau kita tidak belajar kepada ulama-ulama, yang ulama itu sudah ditunjukkan kata Rasulullah, yaitu atba'ut tabi'in, tabi'in, sahabat Rasulullah. Itu disebut dengan generasi salaf. Kalau kita mengaku sebagai salafi, maka pemahaman dalam keagamaan kita, cara dakwah kita mereferensikan bagaimana dakwahnya Rasulullah, para sahabat dan ulama-ulama tersebut. Kalau kita melihat real, maka Nahdlatul Ulama Muhammadiyah adalah ahlu sunnah wal jamaah. Mereka mengikuti Al-Quran, mereka mengikuti hadis Nabi, dan mereka mengikuti bagaimana pendapat-pendapat Rasulullah. Dan ulama salafi itu yang terkenal adalah ulama-ulama mazhab, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Itu adalah ulama-ulama salaf, dan itu ulama-ulama terbaik, kata Rasulullah SAW. Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, kata Rasulullah, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, ikuti pula sunnahnya para sahabat Rasulullah al-khulafa'ir rasyidin. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ikuti pola hidup sahabat, sebab ada kalanya yang Nabi tidak melakukannya, sahabat melakukannya.
Ada kalanya sahabat melakukannya, Nabi belum mencontohkan dan belum mensabdakannya, tapi lalu Nabi memberikan sebuah rekomendasi tentang amalan sahabat tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka dakwah Islam rahmatan lil alamin wajib dibekali ilmu yang mapan. Bagaimana nampak dari dakwah tersebut? Dakwahnya sejuk, pencerahannya mendalam, tidak mudah mencaci, tidak mudah menyalahkan orang. Mereka selalu ada baik sangka dari amaliyah yang mereka kerjakan, pasti punya dalil. Hanya saja mungkin saya tidak sependapat dengan dalil yang mereka ajukan. Selama masih ada dalil dari para ulama yang bersandar kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, menjaga sopan santun dalam berucap dan bertindak. Maka Islam rahmatan lil alamin mampu pemeluknya menjaga sopan santun, menjaga perkataan yang baik. Bahkan Allah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang menyatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhirat, lalu tuntutannya kata Rasulullah, berbicaralah engkau, tapi berbicaralah dengan cara yang baik. Kalau tidak, lebih baik kau diam. Kalau mulutnya tidak bisa menjaga perkataan yang baik, justru yang keluar perkataan yang tidak baik, kata Rasulullah, diam itu lebih baik, karena engkau punya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dunia akan merekam perilaku manusia. Surat Az-Zalzalah ayat 7 ayat 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang mengerjakan amal kebaikan walaupun seberat zarah, maka dia akan melihat balasannya itu. Dan siapa yang mengerjakan keburukan, kejahatan walaupun sebesar zarah, niscaya dia pun akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, selalu menjaga hubungan yang baik antara sesama manusia. Kadangkala kita baik dengan mereka, kita wajib baik dengan siapapun, sesama agama, sesama beda agama, kita wajib baik, tidak membeda-bedakan suku, ras. Wajib untuk menjaga hubungan yang baik. Rasulullah suatu ketika mengatakan di hadapan umatnya saat itu, dia berkata, siapa yang menyakiti mereka, orang-orang yang bukan Islam, siapa yang menyakiti mereka, mereka hidup berdampingan dengan kita, sama dengan menyakiti aku, kata Rasulullah. Itulah akhlak, itulah bagaimana kita harus menjaga hubungan baik dengan sesama kita, apalagi sesama muslim. Jangan sampai ada perseteruan, permusuhan, jangan sampai ada kedengkian dalam hati kita. Pantang orang mukmin memiliki akhlak seperti itu. Yang keempat, bukti kita sebagai seorang yang memiliki agama Islam rahmatil alamin, punya kepedulian untuk saling tolong menolong dengan sesama. Innallaha fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Yakin apa yang disabdakan Rasulullah, Allah akan menolong orang-orang yang mereka menolong saudaranya. Allah akan menolong seorang yang selamat itu dia menolong saudaranya. Innallaha fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Kita menolong orang sekalipun tidak diliput oleh media, tidak diketahui oleh kawan, Allah tahu apa yang kita perbuat, dan Allah pasti akan memberikan pertolongan itu kepada orang yang memberikan pertolongan tadi. Yang kelima, menjaga lingkungan hidup. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita wajib menjaga lingkungan ini, membersihkan lingkungan ini, menjaga lingkungan ini agar lestari, agar terjadi udara segar. Itu adalah kewajiban kita. Itu termasuk akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Islam yang rahmatan lil alamin tersebut menjadikan idola kita, pedoman kita, agar kita sebagai seorang muslim mampu mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza innahu huwal ghafurur rahim.